Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sesudah kita udah libur lama nih ya. Nah sekarang kita akan mulai lagi pembelajaran. Ini adalah materi yang terakhir dalam semester ini pada waktu kalian kelas 11 hari ini ya. Kelas 11 sebelumnya kalian sudah belajar sebelum libur nih, masih ingat nggak tentang integral tetapi integral tentu ya, yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskannya, dan sekarang nanti kalian masuk ke edu-learning dulu, kalian absen dulu di sana, silahkan dilihat kembali modul yang sudah Ibu berikan. Tetapi sebelum itu kita kasih semangat dulu ya, untuk supaya biar semangat belajarnya. Kalian siapkan dulu, udah mandi belum? Oke, udah dong ya, walaupun udah libur lama tapi kalian tetap semangat untuk belajar matematika ya. Oke, kita ini dulu ya, jargon dulu untuk matematika. Matematika menyenangkan. Oke, kita jargon dari SMA Mekar Arum, udah lama nih tapi masih ingat kan, karena setiap guru selalu jargon dari SMA Mekar Arum. Mekar Arum deket, dedeh, imet, yes. Oke. Anak-anakku, sekarang pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang integral tak tentu ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang integral tentu yang sudah Ibu kirimkan modulnya ya. Nah sekarang silahkan, apabila kalian belum jelas nanti karena waktu kita terbatas ya, kalau di dalam di TV ini silahkan nanti kalian kita diskusikan di edu learning. Udah pada ngabsen belum? Oke, silahkan sambil melihat kalian absen dulu ya.
di edu-learningnya. Silakan kalian presensi dulu di edu-learningnya ya. Oke, tentang integral tak tentu di sini kan prasyaratnya kalian setidaknya sudah setidaknya kalian itu sudah paham tentang turunan, karena integral itu adalah setidaknya kebalikan atau inverse dari turunan. Kalian paham tentang turunan, otomatis nanti tentang integral juga kalian paham ya. Kalau turunan itu rumus pokoknya itu adalah dikurangi n dikurangi 1, sedangkan kalau integral itu adalah ditambah dengan 1 ya, seperti itu. Oke, kita masuk ya ke PPT-nya. Nah, integral tak tentu. Nah, apabila kalian perhatikan perbedaan antara integral tentu dengan integral tak tentu. Nah, tanda dari integral itu kan kayak cacing berdiri ya, supaya kalian lebih pahamnya. Nah, di situ kalau integral tak tentu ada batas bawah dan batas atasnya. Ya, oke, kita lihat di sana di layar. Di dalam rumus umum dari integral ada integral itu ya kayak cacing berdiri, itu dibacanya integral. Itu adalah simbol dari integral ya. Integral di situ ada a, ada b, ada fx dx sama dengan fx ditambah c. Itu secara umumnya ya. Nah, di situ ada tanda tadi seperti tadi bahwa cacing berdiri itu adalah lambang dari integral ya. Jadi dibacanya integral fx dx seperti itu. Nah, fx di situ ada fx. Kenapa Bu? Ada f kecil, ada f besar. Nah, kita lihat di situ. Fx-nya adalah integral, yaitu di mana yang difungsi diintegralkan. Sedangkan a dan b, ada a-nya di bawah, ada b-nya di atas ya. Jadi kalau a yang di bawah itu adalah batas bawah, sedangkan b-nya itu adalah batas atas ya. Oke, di sana ada dx. Ibu ingatkan kembali, dx itu adalah faktor pengintegralan ya, atau faktor pengintegral. Sedangkan c itu kalian sudah paham ya, c itu adalah konstanta. Nanti di sini di dalam pengaplikasian integral itu kalian akan bisa menentukan bagaimana untuk menentukan C-nya ya. Sedangkan f besar itu adalah hasil integral dari fx ya. Jadi kalian jangan kebalik, mana f kecil, mana f besar, seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya nanti kalian itu ya, sesudah kalian mencari rumus dan segalanya itu nanti kalian lihat ada beberapa contoh ya. Di dalam modul itu ada beberapa contohnya, yaitu contoh dari integral ya. Nanti akan Ibu kasihkan contoh dari integral. Kalau kalian mau melihat lagi contoh-contoh yang lainnya, itu akan lebih banyak ada di modul yang sudah di-share ya. Oke, ada rumus dasar dari integral itu Ibu ingatkan kembali ya. Rumus dasarnya adalah integral x pangkat n dx itu apabila integralnya x ya, x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana x-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Jadi kalau x-nya sama dengan negatif 1, berarti kan penyebutnya itu adalah sama dengan 0 ya, berarti itu merupakan bentuk tak tentu. Makanya syaratnya adalah x-nya tidak sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya rumus dasar dari integral x pangkat negatif 1 dx ya, maka di situ sama dengan integral 1 per x dx atau ln x ditambah c. Nah, kalau yang selanjutnya sifat yang ketiga dan keempat itu adalah integral selanjutnya, itu kalian biasanya itu nanti di perkuliahan. Oke, sifat dasarnya itu yang pertama adalah kf x
yaitu sama dengan kalian apabila ada konstanta dalam bentuk bilangan, kalian integralkan dulu yang fx, yang k-nya itu dikebelakangkan. Jadi k integral fx dx ya. Terus selanjutnya apabila sifat yang kedua yaitu tentang integralnya itu penjumlahan. Bagaimana jika integral itu dijumlahkan ya, penjumlahan dalam bentuk penjumlahan, maka integral fx ditambah gx dx ya. Kalian karena ini merupakan sifat, jadi kalian ikuti dulu sifatnya, tidak langsung mengintegralkan satu-satu. Jadi kalian integralkan satu-satu dulu ya. Jadi integral dulu fx ditambah integral gx ya. Oke, selanjutnya di situ sifat-sifat dari integral ya. Nah, selain itu kalian bisa mengintegralkan dalam bentuk substitusi ya, atau nanti kalau substitusi tidak bisa yaitu dengan parsial. Oke, sebenarnya itu mudah apabila kalian betul-betul paham tentang turunan. Oke, selanjutnya kita lihat ke contoh. Oke, next ya, di situ nanti silahkan kalian lihat. Next. Selanjutnya tentang PPT-nya itu mungkin sudah ya, itu hanya tentang sifat-sifat dan rumus dasar dari integral. Oke, untuk selanjutnya Ibu kasih contoh di papan tulis ya. Coba kalian perhatikan di papan tulisnya ya. Oke, di sini Ibu ada contoh. Gradien garis singgung kurva ini adalah aplikasi dari integral ya. Integralnya bagaimana apabila diaplikasikan terhadap di sini untuk menentukan gradien garis singgung atau persamaan dari garis singgung itu sendiri. Nah, kita lihat contohnya. Gradien garis singgung kurva, garis singgung ya, di sini gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di sembarang titik x, y adalah dy per dx sama dengan 4x ditambah 3. Jadi di sini gradiennya adalah 4x ditambah 3. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di sembarang titik x, y adalah dy per dx sama dengan 4x ditambah 3. Jika kurva melalui titik 0,5, kurvanya melalui titik 0,5, berarti di sini kalian sudah ada yang diketahuinya adalah gradiennya yaitu dy per dx ya. M dy per dx itu sama dengan fx ya, 4x ditambah 3. Jika kurva melalui titik 0,5, tentukan persamaan kurvanya. Nah, di sini titik 0,5 berarti itu yang diketahuinya. Ini berarti x-nya sama dengan 0 ya. Oke, kita cari, kan kalau sebelumnya itu dicari dengan menggunakan turunan, kalau sekarang dengan bagaimana dengan integral ya. Kita lihat di sini. Sesudah diketahui M sama dengan dy per dx, di sini adalah gradien garis singgung ya. Di situ sama dengan dy per dx sama dengan fx. Maka sehingga y sama dengan fx adalah integral 4x ditambah 3. Ingat rumus dari integral itu bagaimana? Di mana a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Berarti di sini adalah 4 per, ini kan 1 ya, pangkat 1, berarti 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 ditambah, ingat kalau konstanta diintegralkan itu kalian tinggal menambahkan saja variabel x supaya lebih gampang ya. Jangan lupa ini ditambah dengan c. Sehingga integral dari 4x ditambah 3 itu sama dengan 4 per 1 ditambah 1 kan 2 ya. Maka 4 per 2, 4 per 2 itu berapa? 4 per 2 itu adalah 2. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, jangan sini berarti 2x kuadrat ditambah 3x ditambah c, seperti itu. Nah, ini adalah hasil pengintegralannya ya. Oke, selanjutnya di situ kita lihat ya. Di situ kan hasil pengintegralannya adalah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah
C. Di sini kurvanya melalui titik 0,5 sehingga melalui titik 0,5 berarti X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 5. Oke, kita substitusi ya. Di sini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan Fx. Oke, kita lihat langsung di sini ya. Y sama dengan Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah C. Nah, Y sama dengan Fx, tadi Y-nya adalah berapa? Oke, 5 ya. 5 sama dengan 2, X-nya berapa? 0. Berarti 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 ditambah C. Oke, berarti 5 sama dengan 2 dikali 0, 0 dipangkatkan berapapun tetap 0. Jadi ini C ya. Jadi 5 sama dengan C karena 2 dikali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0 ya, tambah C, maka C sama dengan 5. Nah, di sini bukan yang dicarinya adalah C ya konstantanya, tapi di sini adalah bagaimana persamaan kurvanya. Kalian tinggal memasukkan saja. Tadi persamaan kurvanya kan ini masih dalam bentuk C ya, C-nya sudah diketahui, maka persamaan kurvanya yaitu Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, seperti itu ya. Bisa kan? Oke, nanti kalian tinggal pelajari lagi contoh-contoh selanjutnya ya. Di sana di dalam edu-learning di materinya, di modulnya juga Ibu sudah mencantumkan di situ berbagai macam contoh dan bentuk latihan soalnya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk untuk turunan yang dimana bukan turunannya tetapi di sini kita bahas yaitu tentang integral ya. Oke, selanjutnya nanti kita diskusikan di edu-learningnya. Jangan lupa kalian lihat dulu penjelasannya di live streaming TV Mekar Arum. Oke, untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan silahkan kalian diskusikan di edu-learningnya dan kalian jangan lupa kerjakan soalnya ya. Di situ ada 2 soal, kalian silahkan kerjakan. Kalau tidak mengerjakan otomatis kalian tidak akan dapat nilai hariannya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham ya. Untuk apabila kalian belum paham silahkan kita diskusikan di edu-learning. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.